Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Mauliza, saya dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penasaran? Yuk simak videonya. Ada 4 modal utama apabila kita ingin sukses berbisnis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering sekali kita mengidolakan sosok yang seharusnya tidak diidolakan. Ada orang yang sangat kaya raya tetapi sangat disayangkan ternyata ia menggunakan dana riba, menghalalkan segala cara, contohnya seperti berbohong, berjudi, itulah yang sering sekali kita jumpai. Maka dari itu, kita semua harus lebih berhati-hati dalam memilih model bisnis atau panutan. Terus siapa sih yang patut dijadikan sebagai contoh? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang sangat sempurna, sangat perfect untuk dijadikan sebagai suri tauladan kepada kita semua, tentu dengan para sahabat-sahabatnya pula. Dari beliaulah kita belajar bahwa ternyata modal bisnis itu bukan hanya uang. Yang sebenarnya modal bisnis itu adalah tentang diri kita sendiri. Bagaimana seorang Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 sifat. Yang pertama sifat as-siddiq, yang berarti jujur. Yang kedua sifat al-amanah, yang berarti terpercaya. Yang ketiga sifat at-tabligh, yang berarti menyampaikan. Dan yang keempat sifat al-fatanah, yang berarti cerdas. Ini adalah modal utama saat kita ingin berbisnis. Keempat sifat ini lebih dari cukup dibandingkan dengan sekedar uang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh pekerja yang giat. Beliau bukan hanya pandai berkata-kata, tetapi ia membuktikan dengan baik melalui kerja yang giat. Bahkan lebih dari itu, realisasi kerja beliau selalu mendahului kata-katanya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan keseharian beliau, di mana setiap hari prestasi kerja beliau bukan menurun, justru malahan semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Di dunia bisnis, ketika seseorang akan melakukan aktivitas bisnis, hendaknya memulai dengan niat yang tulus agar aktivitas bisnisnya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang tulus, seseorang entrepreneur akan mudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya akan menjadi tentram dan siap menghadapi apa yang akan terjadi, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Nah, pertanyaan kita selanjutnya adalah, apa sih hubungan antara kerja dengan agama? Artinya, ketika seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh demi memenuhi kebutuhan keluarganya, maka termasuk orang yang beruntung untuk mendapatkan surga sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Nabi. Rasulullah SAW ingin mengajarkan bahwa amalan dunia dan akhirat mempunyai kaitan yang sangat erat. Dunia yang kita tempati sebagai tempat atau ladang untuk menjemput surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya mengapa kita harus bekerja keras, karena dengan bekerja keras maka pintu surga semakin dekat. Kematangan seorang entrepreneur dapat dilihat dari seberapa tegar ia menghadapi tantangan-tantangan yang setiap saat datang. Ia tidak gampang putus asa, meskipun sering menghadapi masalah dan bahkan beberapa kali mengalami kerugian. Ketika ia gagal atau rugi, maka ia tetap bangkit dan melihat masalah yang dihadapinya sebagai jalan menuju kesuksesan. Ia sangat yakin bahwa kegagalan yang baru saja dialaminya bukan musibah, melainkan hanya merupakan suatu kesuksesan yang tertunda. Seorang entrepreneur yang matang ketika menghadapi risiko yang berat, maka ia harus memiliki jurus-jurus yang dapat membantu keluar dari masalah tersebut. Di dunia entrepreneur, kreativitaslah merupakan salah satu titik sentral kemajuan. Seorang entrepreneur tidak mungkin bisa eksis, bertahan, dan berkembang tanpa kreativitas. Ia harus menciptakan sesuatu yang berbeda, baik dalam menghasilkan produk maupun dalam pelayanan jasa kreativitas. Seorang entrepreneur bisa muncul kapan saja, dari mana saja, dan siapa saja.
Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah suatu kreativitas dengan menciptakan inovasi baru. Dalam dunia bisnis, inovasi baru yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk keluar dari kesulitan ekonomi setelah diembargo orang Yahudi adalah yang pertama, menguasai sumber mata air meskipun harus membeli dengan harga yang mahal. Yang kedua, menciptakan produk secara masif dengan memerintahkan orang mukmin di Madinah memproduksi barang-barang dengan skala besar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, menguasai pasar melalui hasil produksi barang dengan kualitas tinggi dan harga yang bersaing. Kesimpulan dari uraian di atas adalah kunci utama keberhasilan Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak melupakan ibadah. Sepadat dan sesibuk apapun bisnis yang dijalankan, ibadah tetap menjadi nomor satu yang harus dilaksanakan agar bisnis yang dijalankan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan bukan saja memahami, namun juga mengamalkan dan bisa menjadi buah manfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.